Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Mayu Sinau. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar matematika. Matematika kali ini untuk matematika kelas 5. Sebelum itu, marilah kita berdoa semoga apa yang akan kita pelajari dan apa yang kita dapatkan mendapatkan keberkahan. Berdoa dimulai. Baik, kali ini kita masih masuk di bab 2 ya, tentang statistika. Kalau minggu kemarin kita sudah mengenal sebuah data, kita sudah tahu tentang data primer dan data sekunder. Hari ini kita akan masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu mengumpulkan data. Nah, bagi kalian yang baru menonton videonya Pak Nurul, silahkan nanti klik link yang ada di pojokan sini. Pak Nurul kasih link video minggu kemarin, agar nantinya ketika mengikuti video ini tidak bingung dan masih ada hubungannya. Nah, kalau kemarin kita sudah mengenal data, hari ini kita akan belajar tentang mengumpulkan data. Mengumpulkan data termasuk kegiatan untuk memperoleh informasi atau keterangan. Jadi, sebuah data yang kita lihat, sebuah data yang kita temui itu dilakukan dengan cara mengumpulkan data. Contoh kemarin di data primer kita akan membuat sebuah data tentang tinggi badan siswa kelas 5. Nah, kegiatan kita mengukur tinggi badan siswa tersebut itu adalah kegiatan mengumpulkan data. Jadi mengumpulkan data termasuk kegiatan untuk memperoleh informasi atau keterangan. Mengumpulkan data dapat dilakukan dengan tes, pencatatan langsung, pengisian lembar isian, dan wawancara. Nah, dalam video ini kita akan belajar 4 hal tersebut. Pertama ada tes, pencatatan langsung, pengisian lembar isian, dan juga wawancara. Apa saja bedanya, lalu bagaimana cara mengerjakannya? Langsung saja kita pelajari. Yang pertama, kita ada cara mengumpulkan data dengan cara tes. Tes ini sama saja dengan ulangan atau ujian atau menguji. Jadi, tes atau ulangan merupakan salah satu cara mengumpulkan data. Kalian pasti sudah pernah mengikuti tes ya, atau mengikuti ulangan ya, atau juga mengikuti ujian ya. Itu adalah salah satu bentuk dalam mengumpulkan data. Kenapa itu disebut dengan mengumpulkan data? Karena pada nantinya hasil dari tes atau hasil dari ulangan atau hasil dari ujian akan direkap menjadi satu, menjadi sebuah data. Maka dari itu, tes itu termasuk dalam cara mengumpulkan data. Contohnya adalah ulangan matematika yang dilakukan oleh guru matematika di kelas 5. Nah, guru matematika di kelas 5 mengadakan sebuah ulangan matematika ini untuk mendapatkan nilai dari hasil belajar atau evaluasi dari hasil belajar matematika di kelas 5. Inilah salah satu bentuk cara mengumpulkan sebuah data. Lalu kita akan masuk ke yang kedua, yaitu tentang pencatatan langsung. Pencatatan langsung biasanya dilakukan berdasarkan hasil pengukuran dan pengamatan. Nah, kalau kita kembali ke tahun 2020, di tahun 2020 kemarin itu ada sebuah program tentang pencatatan langsung, yaitu tentang sensus penduduk. Nah, sensus penduduk itu adalah sebuah cara untuk mengumpulkan data tentang kependudukan dengan cara pencatatan langsung. Petugas sensus kan datang ke rumah lalu mengisi lembar yang disediakan dengan cara menanyakan apa yang ada di situ, apa kebutuhan informasinya. Itulah yang dinamakan dengan pencatatan langsung.
Ya, jadi contoh dari pencatatan langsung yang pertama ada sensus penduduk. Lalu yang kedua, contohnya lagi yang kedua ada pengukuran tinggi badan. Jadi di video kemarin, di video tentang mengenal data, kita sudah belajar tentang mengumpulkan data dengan cara pencatatan langsung, yaitu dengan mencatat tinggi badan masing-masing siswa di kelas 5. Ya, itu dua contoh tentang pencatatan langsung. Masih banyak sekali contoh tentang mengumpulkan data dengan pencatatan langsung. Selanjutnya kita akan masuk ke yang ketiga, pengisian lembar isian. Mengumpulkan data dengan cara setiap orang atau responden mengisi lembar isian. Nah, ini dilakukan biasanya contohnya adalah ketika di kelas. Di kelas kita ingin mengetahui apa saja mata pelajaran yang disukai dari masing-masing siswanya. Misalkan Andi akan membuat laporan untuk laporannya berjudul data tentang mata pelajaran kesukaan dari masing-masing siswa kelas 5. Jadi Andi membuat sebuah lembar. Di situ berisikan ada nama siswa, lalu ada mata pelajaran yang disukai. Andi membagikannya kepada setiap temannya. Kemudian setelah temannya mengisi data tersebut, dikembalikan kepada Andi dan Andi merekapnya atau membuat laporannya agar Andi mengetahui mata pelajaran apa yang paling disukai oleh siswa-siswa yang ada di kelas. Nah, itu adalah cara pengisian lembar isian. Nah, contohnya di sini pengumpulan data tentang hobi dan cita-cita siswa kelas 5. Ya, pengumpulan data tentang hobi dan cita-cita siswa kelas 5. Nah, contoh dari lembar isiannya seperti ini. Tidak perlu menggunakan kertas yang lebar atau panjang, cukup kertas kecil saja. Di sini berisikan nama, hobi, dan cita-cita. Kertas ini dibagikan kepada setiap siswa di dalam kelas. Siswa di dalam kelas tersebut untuk mengisi namanya siapa, hobinya apa, cita-citanya apa. Setelah mengisi, dikembalikan lagi kepada pembagi. Lalu pembagi akan membuat simpulannya atau membuat laporannya. Nah, laporan tersebut nanti itulah yang disebut dengan data. Jadi sudah ada 3 ya yang kita ketahui tentang cara mengumpulkan data. Yang pertama ada tes, yang kedua ada pencatatan langsung, dan yang ketiga ada pengisian lembar isian. Kita akan masuk ke cara yang terakhir atau cara yang keempat. Cara yang keempat adalah bertanya langsung atau wawancara. Adalah suatu kegiatan mengumpulkan data dengan menanyai langsung orang atau narasumber dengan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Jadi ini hampir sama atau berkaitan dengan pencatatan langsung, di mana kalau pencatatan langsung adalah ketika misalkan tentang tinggi badan, setelah kita mengetahui tinggi badannya berapa, kita langsung catat. Tetapi ini berkaitan dengan wawancara. Misalkan yang dicari datanya bukan tinggi badan, tetapi umur. Misalkan yang akan kita cari adalah data tentang umur, maka kita akan bertanya langsung kepada orangnya. Misalkan Andi ingin mengetahui umur dari seluruh siswa kelas 5. Andi akan bertanya kepada semua siswa satu persatu dengan pertanyaan yang sama. Berapakah umur kamu? Misalkan Feby menjawab, umur saya 11 tahun. Nah, lalu Andi akan langsung mencatat Feby sama dengan 11 tahun. Nah, kegiatan bertanya tersebut itu disebut dengan wawancara. Namun, dalam wawancara, sebelum menanyai seseorang, kita harus membuat daftar pertanyaan dulu. Contohnya adalah
kegiatan belajar siswa kelas 5 di rumah. Misalkan Andi akan mengumpulkan data tentang kegiatan belajar siswa kelas 5 di rumah. Langkah yang pertama dikerjakan oleh Andi adalah membuat daftar pertanyaan. Contohnya, yang pertama, berapa lama kamu belajar? Yang kedua, kapan kamu mulai belajar? Yang ketiga, siapa yang sering menemanimu saat belajar? Jadi, dalam melakukan wawancara, yang terlebih dahulu kita buat adalah daftar pertanyaannya. Nah, daftar pertanyaan ini akan kita gunakan untuk bertanya kepada seluruh siswa. Nah, setelah daftar pertanyaan ini kita buat, langsung saja kita laksanakan wawancaranya. Jadi, dalam wawancara kita menggunakan dua cara mengumpulkan data. Yang pertama adalah bertanya langsung, yang kedua adalah pencatatan langsung. Ya, karena setelah kita bertanya sudah mendapatkan jawabannya, kita akan tulis jawaban tersebut. Nah, lalu seperti biasa di akhirnya akan kita buat laporan tentang hasil pertanyaan-pertanyaan yang telah kita buat. Nah, itu saja dulu dari Pak Nurul untuk video kali ini. Jadi kita sudah belajar tentang mengumpulkan data. Ada 4 ya. Yang pertama ada tes atau ujian. Yang kedua ada pencatatan langsung. Yang ketiga ada pengisian lembar isian. Dan yang keempat ada bertanya langsung atau wawancara. Nah, seperti biasa di videonya Pak Nurul pasti ada latihan soal atau ada latihan. Nah, latihan kali ini laksanakan perintah berikut. 1. Buatlah daftar pertanyaan tentang makanan dan minuman kesukaan anggota keluargamu yang ada di rumah. Yang kedua, lakukanlah wawancara dengan menanyai mereka menggunakan daftar pertanyaan yang sudah kamu buat. Yang ketiga, kemudian buatlah laporan menggunakan tabel. Mudah kan? Tidak perlu kita pergi-pergi dari rumah, cukup di dalam rumah saja. Kita tanya ibu kita tanya bapak kita tanya nenek kita misalkan yang ada di rumah, kita tanya kakek kita tanya adik kita tanya kakak kita, dan seterusnya. Tidak perlu keluar rumah, kita tetap menjaga kestabilan selama pandemi COVID-19. Itu saja dari Pak Nurul untuk hari ini. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.